belakangan ini rame soal bagaimana influencer-influencer atau konten-konten yang mungkin dianggap receh gitu ya, yang mempengaruhi ternyata kehidupan rumah tangga sebagian orang sampai akhirnya ada yang cerai, sayang. Iya. Jadi sampai dibilang Terutama tuh dari sisi standar finansial, TikTok. standar TikTok. Oke, jadi cewek relax aja udah. Cewek relax. Tetap di feminim energi kamu aja. Statement terakhirnya gong banget ya. Hai semuanya, sudah hari Jumat, waktunya kita lagi ngobrol-ngobrol di Ngode. Ngobrol lebih dekat bareng Darius Dona. Dan sudah cukup banyak ya tema-tema yang kita bahas. Kita Banyak. sharing-sharing informasi gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Dan di tengah arus perkembangan teknologi yang begitu masif, sosial media juga semakin jadi tempat untuk banyak orang berkreasi, apa namanya, apa sih kalau berekspresi. Di tengah juga sosial media yang semakin jadi tempat untuk semua orang bisa curhat, berekspresi gitu, atau berkreasi dengan masing-masing dengan apa namanya, kesukaannya atau keahliannya gitu ya. Selalu ada dua sisi. Ya, Satu ada sisi positif ada dan positifnya, tapi di sisi lain selalu datang juga negatif gitu ya. Dan aku selalu bilang sama anak-anak gitu, segala sesuatu itu selalu datang dengan tanggung jawab. Betul. Nggak ada yang bisa take it for granted gitu. Ya. Kita cuma mau senangnya doang, nggak mau susahnya. Jadi termasuk juga perkembangan teknologi gitu, selalu datang dengan tanggung jawab yang besar bagi kita. Ya. Manusia sebagai makhluk yang paling superior di bumi ini sekarang. Tapi kalau ngomongin sosial media, Masya Allah. Kenapa Mas? Aku kemarin baru lihat di TikTok belakangan ini rame soal bagaimana influencer-influencer atau konten-konten yang mungkin dianggap receh gitu ya, yang mempengaruhi ternyata kehidupan rumah tangga sebagian orang sampai akhirnya ada yang cerai, sayang. Iya. Ada yang Aku juga pisah sempat lihat, karena ini lagi viral ya. Gara-gara pengaruh dari standarisasi untuk seorang istri di dalam rumah tangga. Jadi sampai terutama dibilang tuh dari sisi standar finansial, TikTok. standar TikTok. Sedih ya. Ironis karena mungkin kalau nggak ada influence yang kurang baik seperti itu, mungkin rumah tangganya sekarang baik-baik aja. Iya. Gitu. Dan menurut aku juga setelah ngeliat gitu, aku browsing, lihat-lihat, nonton gitu, kayaknya mungkin di satu sisi ya memang harus ada impian gitu ya, harus ada keinginan yang lebih untuk bisa lebih maju, lebih berkembang, lebih dalam segala hal gitu ya, termasuk juga dalam finansial. Tapi tidak semuanya lalu harus disamaratakan. Betul. Semua orang punya standar yang sama karena setiap orang itu beda. Iya, ini miris banget ya, karena ada curhatan netizen gitu di kolom komentar. Jadi dia ini habis menjatuhkan talak kepada istrinya. Karena gara-gara istrinya merasa uang nafkah yang diberikan oleh suaminya ini kurang. Berapa sih dia kasih? Dia kasih 7 juta per bulan. Tapi itu di luar biaya hidup. Mereka juga belum punya anak. Terus biaya hidup tuh berarti kebutuhan rumah tangga gitu ya. Iya. Itu di luar tuh. Itu di luar. Buat istrinya. Buat istrinya itu juga di luar. Suaminya masih biayain keluarganya, keluarga istrinya, biayain kuliah adik istrinya gitu. Ada 3 juta. Adiknya dibiayain kuliah. Ya, jadi kalau menurut istrinya 7 juta sebulan itu buat istrinya itu kurang. Ngasih mertuanya berapa? Ngasih mertuanya tuh 3 juta per bulan. Adiknya per semester tuh 6 juta dibiayain kuliahnya. 9 tambah 7 16 juta. Iya, tapi menurut istrinya 7 juta yang istrinya terima tiap bulan buat istrinya itu kurang, karena menurut standar salah satu influencer di TikTok itu minimal 15 juta. Buat istrinya doang? Oke, kalau minimal 15 juta buat istrinya doang, terus nambah buat orang tuanya 3 juta 18, nambah buat 6. Adiknya 6 juta, per semester 6 juta. Ya, hitungannya sebulan itu jadi per semester sejuta. Tuh ya, berarti sejuta ya, sebulan sejuta. 19 juta. Terus kebutuhan rumah tangga hitunglah 5 juta. 24. Terus gaji suaminya harus berapa? Iya. Tapi memang
ini ya, maksudnya banyak juga teman-teman influencer yang ya kita sebenarnya semua orang bisa jadi influencer kan, iya kan, bisa memberikan inspirasi, value yang memang kadang mungkin standarnya tiap orang nggak bisa disamain kayak tadi kamu sempat bilang juga. Gitu. Kalau buat kamu standar yang cukup berapa? Kalau saya 7 juta. Saya pengen minum. Langsung aus rasanya. Ya tapi kan maksud aku kita sempat bahas kalau masalah penghasilan gitu ya. Makanya aku pun kan aku dapat uang bulanan dari kamu, ya kan? Yang itu memang untuk kebutuhan rumah. Cuma saya memang kalau dikasih ya syukur untuk diri aku, tapi kalau enggak syukurin loh gitu. Nah tapi karena aku nggak pernah minta. Aku nggak pernah dan kamu juga karena kerja, saya kerja ya. gitu kan. Nah makanya, itu mungkin setiap rumah tangga itu dari awal ya, dari ketika kita mulai ngode itu kita selalu percaya bahwa setiap rumah tangga, setiap hubungan itu akan berbeda, akan unik karena pada dasarnya masing-masing dari kita itu juga karakter yang unik dan ya punya ininya sendiri, punya caranya sendiri, cara punya berpikir, aturan sendiri lah dalam gitu. dalam Semuanya rumah dipengaruhi tangga. oleh segala hal yang terjadi dari awal kehidupan kita. Iya, gitu. dan mungkin kan pasti tidak bisa kita samaratakan semua. Betul. Nah, aku sebenarnya nggak pernah nonton kontennya si influencer ini, tapi sepertinya banyak yang terpengaruh gitu ya dengan perkataannya dia, apa yang dia katakan di akun TikToknya. Iya, gitu. coba kita lihat ya akun TikToknya, kita intip ada konten apa aja sih sebenarnya yang ngebahas sampai mempengaruhi. Dan ini kalau masif itu jadi kondisi sosial baru loh di Indonesia terutama ya gitu. Jangan-jangan nanti ada rumah tangga lain yang juga terpengaruh dan akhirnya bermasalah, padahal seharusnya bukan menjadi isu masalah finansial gitu, tapi karena ada standar, harus seperti itu kan, biasanya gitu kan. Atau mungkin juga bukan hanya masalah finansial, bahkan kadang perlakuan apa yang suaminya lakukan gitu ya kepada istrinya ataupun sebaliknya itu ada standarnya juga. Misalnya istri nggak boleh ngambilin minum, istri terlalu katanya patriarki katanya. Jadi istri itu nggak boleh diminta tolong, istri itu nggak boleh melayani atau apa, masing-masing udah harus mampu menjaga dirinya melayani dirinya sendiri. Yang bikin lagu buat para laki-laki siapa? Nadine Basalama. Nadif. Pantesan Nadif Basalama bikin lagu buat laki-laki ya, bahwa laki-laki itu juga punya perasaan sebenarnya. Karena isu-isu tentang persamaan gender, patriarki, lalu ya memang kita harus akui Indonesia itu budaya patriarkinya cukup tinggi, tapi rasanya dalam setiap rumah tangga juga udah beda-beda value-nya. Betul. Gitu. Kayak kita saling melayani. Apakah saya masih seorang patriarki? Atau perempuan sekarang terlalu feminis gitu ya, jadi terlalu mengedepankan hak-haknya gitu kan, walaupun itu hal yang wajar, tapi kita tetap tahu kan harus ada batasan semuanya, karena yang aku percaya kita itu punya hak dasar yang selalu berbatas dengan hak orang lain. Betul. Nah di situ pentingnya untuk memahami dan juga punya respect yang sama gitu. As a human being, sebagai manusia kita harus equal dalam segala hal, lepas dari gendernya, lepas dari kondisi sosial ekonominya gitu, atau rasnya dan lain-lain gitu. Jadi persamaannya itu sama semuanya. Iya. Gitu. Kamu penasaran kan? Kita intip dulu, kita intip sekarang. Iya. Apa kontennya? Apa sih sebenarnya? Jadi play aja. Oke, jadi cewek relax aja udah. Cewek relax. Tetap di feminim energi kamu aja. Statement terakhirnya gong banget ya. Coba dari kacamata laki-laki. Aku mencoba untuk bijak ya menanggapi ini, nggak terpancing gitu. Tapi ini jadi ada konflik sebenarnya, dari statementnya sendiri itu udah konflik. Nggak konsisten gitu, karena kalau seperti itu berarti dia sebenarnya mengikuti paham patriarki banget. Suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemberi nafkah, tapi di sisi lain dia juga statement terakhirnya, kamu tetap dengan energi feminis kamu gitu. Jadi mau yang mana? Nggak konsisten, itu konflik banget gitu. Nah, pemikiran yang tidak konsisten ini bikin orang yang menerima jadinya pasti akan salah kalau dia tidak punya value dan basic
yang kuat, apalagi kalau lagi di tengah masalah yang Tadi isunya disampaikan, sama, ya. ya. Tapi ada poin bagusnya, gitu, bahwa sebenarnya memang laki-laki gimana pun juga itu harus resilient, harus tough, gitu. Sebagai kepala Suka nggak keluarga, suka, sebagai pemimpin sebagai dalam laki-laki keluarga. itu suka nggak suka, itu peradaban manusia dari dulu seperti itu, gitu. Bahwa sekarang tanggung jawabnya juga bisa dipikul dan dijalankan oleh wanita. Kalau dia memilih seperti itu, iya, open, gitu. Dan zaman dulu pun ada suku-suku yang wanitanya ikut berburu, gitu. Wanitanya jadi leader, gitu kan. Di peradaban manusia seperti itu. Tapi laki-laki itu pasti akan dituntut harus kuat, harus ini, harus itu, dan secara biologis juga kita physically biasanya lebih tangguh daripada wanita. Itu iya, gitu. Nah, dalam konteks siapa yang bertanggung jawab terhadap kewajiban memenuhi kebutuhan dasar di rumah tangga, itu harusnya adalah bentuk kesepakatan antara suami dan istri. Betul. Mau ngejalanin rumah tangganya seperti apa. Ya. Kalau istrinya punya karir dan karirnya lebih bagus, apakah suaminya terus harus merasa inferior dan terjebak dalam situasi dia nggak boleh misalnya menerima bahwa istrinya pengen mobil lebih bagus, pengen rumah lebih besar, pengen liburan, atau pengen 10 tahun ke depan gue punya passive income dari investasi, dan ini duit gue ya yang gue investin, terus suaminya merasa inferior dan akhirnya bermasalah dengan itu, kan enggak. Semuanya harusnya bisa dibicarakan dengan baik. Betul. Termasuk juga ketika misalnya suami memiliki kondisi kendala dalam pekerjaan, karir, ataupun pendapatannya, gitu. Itu harus dibicarakan. Tapi poin bagusnya adalah kalau konteksnya suaminya memang nggak ngapa-ngapain, suaminya males, suaminya cuma mengandelin istrinya doang, and do nothing, nggak bantu di rumah juga. Nah, itu benar. Itu problem. Itu perlu untuk dipertimbangkan, untuk dibicarakan, dan kalau memang kamu sebagai istri punya kemampuan finansial yang lebih baik, berarti kamu punya hak penuh untuk mengatur kebutuhan finansial kamu. Tapi apakah ia rela sampai misalnya anaknya nggak sekolah? Betul. Ya kan, apakah rela sampai di rumah nggak ada makanan gitu? Itu hal yang memang sulit dan kompleks, tapi harus dipikirkan, dipertimbangkan matang-matang. Nggak bisa cuma ya udah suaminya nggak ngasih, nggak usah gitu. Tanggung jawab berdua, nikahnya berdua, diobrolinnya berdua, cari solusi sama-sama. Kalau kondisinya laki-lakinya memang tidak bertanggung jawab dan do nothing, apalagi selingkuh, udah nggak ngasih, selingkuh ya udah gitu, selingkuh ya lagi, ya kan? What do you expect gitu kan, you know what you have to do gitu. Tapi kalau suaminya berjuang, dia pekerja keras, tapi ternyata karirnya kita nggak pernah tahu memang apa yang terjadi di akhirnya lebih dunia kecil kerja gitu ya. Atau bahkan mungkin belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya kalian, dia saling support lah, ya kan, didukung suaminya, disemangatin, didoain, tetap disayang supaya sehat, supaya dia punya energi, punya tenaga, dan punya keinginan yang lebih besar untuk bisa meraih yang lebih baik dan memenuhi impian-impian kalian. Kalian nikah kan bukan cuma oke, nikah terus ngejalanin sehari-hari, pasti punya impian, nanti pengen begini, pengen begitu, pengen punya anak 1, 2, 3, pengen tinggal di rumah yang seperti apa, punya standar hidup seperti apa. Tapi itu adalah impian, target. Untuk mencapainya butuh waktu, butuh proses, dan butuh niat, butuh konsistensi, butuh saling support, butuh banyak hal intinya. Jadi nggak sesimpel oh ya kalau lo nggak bisa ngasih duit ya udah nggak usah gitu, nggak gitu kalau konsepnya. Kalau nggak makan. Iya. Jadi harus dilihat konteksnya, itu beda-beda gitu. Nah, termasuk juga tadi kan dibilang kalau dalam rumah tangga ya. Tadi aku bahas baru dari sisi kalau dalam rumah tangga. Kalau masih pacaran. Nah, ini buat teman-teman yang masih pacaran, terus laki-lakinya udah berani minjem duit, minta inu, semua minta dibayarin. Nah, itu yang adalah lampu kuning, hati-hati. Itu benar, itu setuju ya. Jadi kalau sampai seperti itu, apalagi untuk bukan hal yang urgent ya, gitu. Urgent tuh misalnya tiba-tiba orang tuanya sakit, tapi beneran sakit ya, atau sesuatu yang memang benar-benar butuh gitu. Kalian bisa menilai sendiri lah, gitu. Tapi kalau sekedar, yang beliin ini dong, yang aku pengen makan itu dong, sampai habis 20 juta. 100 juta ya, ada kan di sini ya, habis 100 juta. Dia masih belum nyadar.
Ada di sini korbannya guys. Itu kalau Jadi, itu udah jangan itu- sampai menikah dengan orang yang seperti Iya, itu gitu ya. itu tanda-tanda ya. Iya, karena Dan jangan dibiasain. aku pun juga kan waktu papa aku selalu bilang bahwa laki-laki yang penting usaha, penting kerja. Iya. Masalah rezeki dan apapun itu balik lagi. Setiap orang udah ada rezekinya masing-masing. Tapi ketika menikah itu adalah rezeki kita. Rezeki suami dan istri sama-sama gitu kan. Dan kita harus selalu melihat sekecil apapun usaha yang dilakukan oleh pasangan kita untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu adalah effort yang harus kita hargai Iya. gitu. Dan kita nggak pernah tahu, mungkin sebagai istri yang tidak bekerja ya, mungkin di rumah suntuk dengan harus bersih-bersih, harus masakin segala Jadi ibu rumah macam. tangga itu Berat, nggak mudah. Tapi suami yang bekerja itu juga pasti punya kondisinya sendiri. Mungkin dia nggak cerita di kantor urusan sama teman sekantornya seperti apa, Saya nggak persaingan segala macam gitu ya. nanti dibilang ngungkit-ngungkit lagi, jadi saya diam aja. Iya. dia harus pulang terjebak kemacetan selama berjam-jam segala macam. Pagi udah harus berangkat lagi gitu kan. tidur Masing-masing pulang, punya ya. kondisinya. Nah, kalian tugasnya adalah saling menguatkan gitu. Iya. Dan kalau memang capek, ada kondisi yang bikin gak nyaman, dia cerita, ngobrol gitu supaya enaknya gimana ya gitu. Ingat Bisa nggak harus sama-sama? selalu gandengan tangan katanya kalau mau rezekinya baik. Iya. Rezekinya bagus gitu Iya. ya. Dijaga, harmoninya dijaga. Iya. Ya, oke. Apalagi? Ada video lain? Ada video lain yang gue Kena, penasaran soalnya nih. kena dia. Kasih waktu buat dia bisa bucinin kamu. Kalau kamu selalu ada buat pasangan kamu 24 jam, gimana dia bisa bucinin kamu? Benar kan? Oke, gitu aja ya sayang. Ya, pinter, bye. kamu bucinin aku dong. Cekot. Kamu bucinin aku dong. Oh my god. Tapi mungkin ini kalau yang video ini ya, aku pikir ini kayaknya kesannya masih pacaran ya. Karena kan kalau menikah kan pasti ketemu 24 jam. Ya kan? Iya, Kalau dia dan- pokoknya jangan available 24 jam. Mungkin ini akan works untuk sebagian laki-laki, nggak tahu ya, nggak tahu. Mungkin akan works. Memang yang dia suka istrinya selalu tampil, mungkin apa namanya bersih, wangi gitu ya. I woke up like this, udah pakai bulu mata, udah Iya. pakai itu cantik. Pokoknya kalau ngelihat suaminya Tapi lihat tuh percaya deh, cowok itu paling suka ngelihat ceweknya itu kalau naturalnya dia kayak gimana. Aku suka nggak tahu cowok yang lain ya. Tapi kalau aku suka ngelihat kamu tuh bangun tidur, nggak Masa pakai sih? makeup gitu. Terus saya nggak ada Because habisnya that's kalau you bangun gitu. tidur, Pak. Dan sebenarnya yang paling penting itu bukan makeup, bukan ya mandi, ya jaga kebersihan pastilah ya, jaga kebersihan itu penting kan, di agama juga diajarin kebersihan itu bagian dari iman gitu. Kalau kita nggak bersih berarti risikonya pasti ada penyakit atau sesuatu yang bikin nggak nyaman segala macam gitu. Tapi lebih penting lagi bersih dari hati nggak sih? Iya. Iya kan? Dan mata itu adalah jendela hati gitu. Dan itu yang bikin seseorang itu punya value. Seseorang itu jadi dirinya sendiri. Kebaikan, keburukan orang itu kelihatan dari matanya. Kita bisa lihat gitu. Tatap mata saya. Saya sebagai laki-laki, saya pengen punya istri yang hatinya tuh baik, hatinya lembut, dan ya bukan jadi istri sakit yang perut. dari awal udah punya Intensi intensi apa ya? yang, karena balik lagi semuanya ke niat gitu. Betul. Iya. Betul. Iya kan? Terus kalau harus pakai parfum wangi-wangi, ntar cium wangi yang lain meleng. Ada yang lebih wangi, kan nggak gitu konsepnya kan? Iya kan? Dona tahan, jangan komen dulu. Tahan Dona. Ya aku sih nggak setuju sih. Mungkin Terus itu, bisa baby voice. Baby. ganggu ya. Nah, aku sampai tadi ngedengerin sampai baby Iya. face, baby voice, baby voice, maksudnya manja-manja. Ya, ada saatnya mungkin benar manja-manja berduaan, tapi maksudnya nggak yang Baby. Kalau gitu. Just be You. yourself, Yeah, just be be you gitu. Dan harusnya laki-laki yang benar, pasangan yang benar bisa menerima kamu apa adanya, kamu seutuhnya. Take the whole package, kan ceritanya gitu. Yang kurang baik misalnya, yang kurang dirasa nyaman dan kurang cocok, dicari titik temunya di mana. Iya. Tapi Nggak mungkin cocok nggak 100% harus, juga, terus gitu. nggak semua laki-laki juga akan jadi bucin gara-gara Gue geli. nggak gitu konsepnya. Iya. Yang terakhir apa dia bilang, harus tarik ulur. Iya, jangan jangan terlalu available. available. Cekit biar kamu diras cekit. Gue cubit cekit. Tapi ya.
Nah, aku penasaran yang ngomong ini sudah menikah atau belum? Ya Nah, kan? udah nikah belum sih? Soalnya ada yang bilang udah, ada yang bilang kalau udah menikah udah berapa lama? Kesannya kan expert banget ya, Iya, gitu kebayang ya. jadi suami. Nah, aku nggak judgement ya, tapi nggak semua laki-laki punya trigger 4 hal itu untuk dia bisa jadi bucin. Coba di gitu. sini ada 2 laki-laki nih di sini, 3 sama kamu kan. Kalau Iya. kamu kan tadi bilang nggak semua. Lo berdua dari yang 4 tadi ada yang bikin lo akan jadi bucin nggak? Enggak, langsung enggak. Iya. Kalau Anjas kayaknya Kalau ada. gini, mungkin Senangnya di baby voice. mungkin buat masukan juga ya tips supaya laki-laki bisa jadi bucin. Menurut kamu apa? Kok saya kan kamu Ya, laki-laki. kamu dari wanita, Oh, dari tadi perspektif emang saya kamu. nanya kamu bucin sama aku. Oh. Saya tanya balik, menurut ibu saya bucin nggak? Gimana guys? Dia bucin Dia nggak? nanya sama orang saya? lagi. Ya kan, Tinggal kadang jawab kan doang. kita kan nggak bisa ngelihat, yang bisa lihat orang lain atau Oke. kamu yang sendiri Tapi yang menurut merasa. kamu, did I treat you well? Yes. Do I treat you well? Yes. Oke. Thank you. Apa yang menurut kamu yang kamu lakukan supaya Aduh, I jadi treat you merinding. well? Ya, everything that you do, everything that you did, No, how, no. apa ya kamu? Apa yang kamu lakukan Oh, apa yang aku sehingga lakukan? I treat you well? Just try to be myself in front of you, ya kan? Berarti kalau Eh, nggak in and then- front of me enggak? Pertanyaan jebakan. Maksudnya gimana? Saya tiba-tiba nggak ngerti. Nggak, dan ya pasti aku juga melakukan hal yang sama. I Iya. do treat you well. So, Tuh, ya kan? kuncinya adalah saling sebenarnya, saling menghargai, saling Intinya kalau kita ingin mencintai, diperlakukan ya. baik, kita juga harus memperlakukan baik pasangan kita. kita harus membangun gitu. itu semua dari hal yang paling kecil gitu. Dan kalau aku bukan tipe laki-laki yang harus semua diladenin, bahkan misalnya seneng kalau sarapan dibuatin sama Donna misalnya, seneng banget gitu. Tapi nggak keberatan juga kalau harus nyiapin sarapan sendiri gitu. Seneng kalau baju misalnya disiapin datang atau mau pergi gitu ya, mau ke acara gitu, baby aku udah pilihin gini. Tapi kalau enggak juga that's fine gitu. I can Seneng manage nggak my own dibangunin? stuff Bangunin gitu. sama aku pagi. Seneng banget. Oh, gitu. Iya. Tapi kalau nggak dibangunin pun nggak apa-apa gitu. Karena alarmnya dia bikin saya yang bangun. bukan dia yang bangun. Jadi kalau dalam konteks itu ya kita saling gitu, saling memperlakukan dengan baik gitu. Dan kalau misalnya kan tadi bilang kalau pasangan menerima apa adanya, bukan ada apanya. Iya, ya kan? niatnya itu tulus bukan untuk. So it's about giving, not asking something to Dan give kadang back to you dan kadang gitu. perempuan kalau tadi kan kesannya kan asumsi kan. Oh kalau gue begini laki bakal bucin, padahal sebaiknya Dan dibicarakan sama karakter orang pasangannya. juga beda-beda. Kalau karakter lakinya lempeng-lempeng aja, emang nggak ada bakat bucinnya, terus ini Gagu deh. Tapi kan tadi ada dibucinin dan diroyalin. oh diroyalin. Nah, kan, jadi ini diroyalin tuh gimana? Maksudnya dibelanjain mungkin gitu segala ya. macam. Itu kan intensinya udah ekonomi ya. Maksudnya Iya, tujuan iya. lo menikah kan kita Jadi, tujuannya kan ibadah. Iya, gitu kan. negatifnya adalah kamu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, padahal dalam pernikahan itu harusnya nggak seperti itu gitu. You have to Kita take and melakukan give. sesuatu karena memang kesadaran dan keinginan kita untuk melakukan dengan tujuan bahwa rumah tangga kita harus bahagia dan selalu hangat dan Iya. kita menjadi orang yang paling memperhatikan dan diperhatikan sama pasangan kita. Betul. Ya. Iya, begitu ya. Itu kalau dari kita, tapi mungkin kadang teman-teman ada yang punya Cara lain, ya, atau preferensi persepsi lain, lain, ya. silahkan boleh komen juga ya. Menurut kamu apa yang harus dilakukan istri untuk jadi dibucinin, Dibucinin. sama Nah, suami-suaminya? tapi kalau ya mungkin ini aja merawat diri iya Iya, kan iya, pasti iya. Menjaga kebersihan, terlihat enak lah di Iya. suaminya kan, walaupun diterima apa adanya kan kita tetap juga harus menjaga diri kita yang Iya. pertama bukan untuk pasangan kita aja tapi untuk diri kita sendiri ya kan. Orang senang dekat kita pagi kita pengennya pasangan juga selalu dekat sama Itu kita setuju. ya kan. Terus tapi kalau yang tadi masalah jangan 24 jam available lah, kalau udah nikah udah pasti ketemu 24 jam walaupun Iya. mungkin kerja atau apa kan Iya. lu lagi ya. Dan kalau konteksnya misalnya larinya ke seks gitu ya, itu kebutuhan dan balik lagi diomongin. Bukan terus, oh kemarin udah hari ini nggak usah. Nggak gitu konsepnya. Gak gitu. Kan kemarin udah. Iya, kemarin udah. Ya, terus gitu. Kecuali kalau memang lagi capek, lagi berhalangan ya dibicarakan. Dan Iya. pasti suami yang baik juga pasti akan mengerti kok. Betul. Gitu. Intinya balik lagi komunikasi. Yes. Ya. Oke, kita mau lihat satu video Satu lagi. lagi ya. Satu lagi ya.
Seru nih. Tetap pada high standard kamu, jangan turunkan standar kamu dengan cowok side. Oke? Sudah pintar. Standar, High standard. head standard. Oke, ini sama nih. Ada poin positifnya juga untuk mengingatkan, terutama untuk cewek-cewek di luar sana yang mungkin belum menikah, masih pacaran ya konteksnya, karena kan first date ngomonginnya gitu ya. Dan bukan cuma di Indonesia, kayaknya di seluruh negara pasti cewek itu pengen diperlakukan secara spesial because it's a special day, it's your first date. Itu normal. Ya, menurut aku. Menurut kamu gimana? Iya, pastilah. Itu kan berarti kan dia melakukan sebuah usaha untuk bisa menyenangkan Iya. date-nya pasangannya itu kan gitu. Which is good. Which Cuma is good, memang ya. maunya ya itu balik lagi setiap standar orang kan beda-beda Beda-beda, gitu. iya. Dulu ingat nggak pertama kali kamu ngajakin aku kemana? Ke Gantari. Kita makan ayam bakar guys. Iya. Maksudnya ya itu mungkin udah bukan first date tapi maksudnya yang aku inget tuh momen itu adalah Momen pergi berdua, Gantari. malam minggu itu Gantari. Ayam bakar Gantari. Tahu kan yang di Blok M? Iya. Masih ada nggak sih? Masih ada ya? Masih, Itu masih. dulu pertama kali itu. Iya. Itu nggak tahu lupa pas Valentine atau apa? Bukan Valentine ya. bukan Valentine. Oh, Valentine kan kita udah nikah ya tahun Iya, depannya ya. iya. Iya. Itu kalau nggak salah kita Habis syuting. habis syuting terus pulang belum makan malam kan, makan apa nih gitu, bingung karena udah malam. Jadi kalau ke mall udah pasti tutup karena biasanya sampai jam 10 jam 11 kan gitu. Itu udah malam kalau nggak salah. Iya. Terus yang aku inget yang enak ya di daerah ya kalau zaman dulu nongkrongnya kan daerah Blok M gitu-gitu kan. Jadi Gantari ini ada nih bisa sampai tengah malam gitu. Mau nggak? Sekalian ngetes kan. Nih high maintenance atau nggak? enggak. Jadi Oh, jangan gitu. salah kalau first date cowok juga suka ngetes nih cewek gua high maintenance Jadi atau ada enggak. cowok-cowok yang ngetes, ada Iya. mungkin juga yang show off, makanya mungkin berusaha untuk. Tapi gimana kalau misalnya dia ngasih kamu yang ini itu? Tapi nggak realistis, Nah, aslinya dan- nggak begitu Dan bukan gitu. uang hasil kerjanya dia, uang orang tuanya gitu misalnya. Atau ya kan? minjem gitu. Iya, zaman jadi sekarang banyak loh cowok-cowok yang karena pengen ngasih apa Impresi, tadi katanya ya. best impression Iya. gitu katanya itu justru pakai duit orang atau Iya. apa bukan. Jadi kalau bukan bicara sendiri. konteks itu kita nggak bisa selalu hitam dan putih ya. Betul. First impression itu atau keinginan untuk bisa menyenangkan pasangan itu bagus. Iya. Tapi juga harus dilihat realistis atau enggak. Semampunya dia. gitu Iya, kan. dan apakah itu memang wajar atau enggak gitu ya. Iya. Apakah itu akan long last seperti itu? Apakah itu standar yang diinginkan seumur hidup ketika misalnya nanti memutuskan untuk hidup bersama dan segala macam, tapi ternyata enggak di situ kemampuannya gitu. Itu kan akan jadi masalah juga Kalau nantinya. aku malah takut. Kalau misalnya masih pacaran gitu ya, Tapi apalagi kamu pernah nggak diajakin sama pernah. mantan kamu ngedate yang Bukan wah, mantan, hai. orang lagi ngedeketin Oh, gitu. lagi deketin. Tapi datang misalnya udah naik mobilnya apa, terus ngajakin makannya misalnya di restoran hotel bintang 5 gitu. Malah aku takut gitu. Karena gue merinding. Aku ngerasa biasa aja kali gitu. Maksudnya nggak perlu segitu-gitunya gitu. Karena justru kan kelihatan dia mau show off bahwa gue hebat nih, gue bisa ngajakin lo makan di sini, gue bawa mobil ini gitu. Justru ya itu menurut aku it's not realistic. Pasti there's something behind that yang akan mungkin aku ngerasa bahwa nanti takutnya akunya direndahin atau apa kayak gitu kan. Jadi akhirnya saya takut, malah aku nggak tidak Tapi berlanjut. pas diajak ke Gantari malah seneng. Karena yang ngajakin kamu ini Tapi untung udah makan di Gantari nggak minta dibayarin ya saya ya. enggak. Ada juga cowok yang gitu ntar alasannya aduh. Tapi ada yang first date juga masih ini loh bayar sendiri-sendiri loh. Iya, itu Split bill. balik lagi. Iya. Itu bisa juga karena kan mungkin kan ya belum nikah, tapi balik lagi ke kesepakatan masing-masing. Ada juga yang aduh, dompet aku ketinggalan di mobil gitu. Ada juga. Ada temen-temen Aku pernah aku kayak ngalamin gitu juga. tuh. Pernah. Ada temen aku kayak gitu tuh. Udah makannya paling banyak ya kan. ada gitu juga. Tapi ya intinya dalam masa pacaran misalnya ya, itu kan masih dalam masa perkenalan. Dan
ini kalau dari awal kita sudah menutup-nutupi, itu akan makin banyak hal yang nanti ditutup-tutupi. Dan yang paling penting juga bahwa standar ekonomi atau finansial itu bukan satu-satunya kita menilai karakter seseorang. Itu apakah kamu rela ketika misalnya ada cowok yang deketin dengan royal banget gitu ya, bisa memenuhi ekspektasi high maintenance kamu, tapi lalu akhirnya kamu tidak diperlakukan dengan baik misalnya gitu. Jadi hati-hati, silakan dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Itu nggak salah. First impression, first date itu sesuatu yang pasti pengen dilakukan dengan spesial, tapi balik lagi standar setiap orang beda-beda. Dan jangan jadikan itu sebagai satu-satunya standar untuk kamu menilai ketulusan laki-laki ini dan kemauan dia untuk bekerja keras, untuk memperbaiki kondisi hidupnya misalnya, kalau ternyata dia di momen itu belum sesuai ekspektasi kamu. Ya. Dari saya pernah pergi jauh-jauh datang ke rumah aku cuma masakin nasi goreng. I love you. Pelet saya nasi goreng. Iya kayaknya. Tapi intinya adalah dari konten kita hari ini di Ngode, kita harus bijak gitu dalam menyikapi atau dalam menilai sebuah konten dari para influencer yang ada sekarang di media sosial apapun ya gitu. Nggak semuanya cocok buat kita dan nggak semuanya jelek juga. Ada hal-hal baik yang bisa kita terima dan kita terapkan, tapi balik lagi semua kita juga mesti punya kontrol atau self-filter. Filter terhadap setiap konten itu supaya nggak berpengaruh negatif terhadap hidup kita. Dipilah-pilah mana yang baik dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, atau misalnya belum bisa diterapkan tapi jadi sesuatu yang kayaknya pengen deh dalam beberapa waktu ke depan seperti itu jadi target. Tapi semuanya bicarakan dengan baik dengan pasangan kamu, hargai pasangan kamu seperti kamu juga ingin dihargai oleh dia. Dan semoga dengan komunikasi yang dibangun, pemahaman yang dibangun, pengertian yang dibangun bisa membawa kamu dan pasangan kamu menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih baik lagi. Yes, jaga diri itu perlu, menerapkan standar itu perlu, tapi realistis itu juga harus dijalankan dalam kehidupan kita. Ya, sampai ketemu lagi di Ngode berikutnya. Bye.